Karamah tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Orang dapat karamah tinggal dia salat, tahu-tahu diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid bin Walid, tahu-tahu dia minum racun tidak mati. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak pernah belajar ilmu karamah. Tahu-tahu kemudian tatkala dia hendak menyerang orang-orang kafir, sementara dibatasi oleh lautan, Allah jadikan lautan tersebut seperti tanah sehingga dia bisa naik kuda di atas lautan tersebut. Ini tidak ada ilmu untuk mempelajarinya. Tiba-tiba Allah berikan apa? Karamah. Oleh karenanya kalau ada ilmu mencari karamah, harus begini, itu yakin bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari jin. Jadi karamah bukan ilmu baku. Karamah bukan ilmu baku. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam, tapi menggunakan jin. Semakin banyak jin dalam tubuhnya, dia semakin sakti, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Saya dengar ada ilmu tenaga dalam yang tidak pakai jin. Saya dengar katanya ada, wallahu alam. Tetapi itu jelas bukan karamah, karena orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Karena katanya karamah orang yang beriman. Kalau tenaga dalam, kok orang kafir juga bisa punya tenaga dalam? Ya. Apalagi kita lihat praktek-praktek tenaga dalam tersebut, ya, harus emosi, harus ini, harus macam-macam. Saya bilang kalau tenaga dalam itu dari Islam, itu karamah. Dari Islam harusnya Nabi Muhammad SAW tahu ilmu tersebut. Kita tanya sama mereka, kamu bilang ini ilmu dari Islam, Nabi tahu enggak? Padahal kebutuhan terhadap tenaga dalam lebih dibutuhkan di zaman Nabi Muhammad SAW tatkala perang masih menggunakan pedang dan anak panah. Kenapa Nabi tidak tahu? Kenapa tidak ada diriwayatkan Abu Bakar kemudian begini-begini depan orang musyrikin, orang ketemu Abu Bakar sakti, enggak ada yang berani. Tapi mereka perang kemudian meninggal dunia sebagaimana yang lainnya. Kemudian yang ikhwan, saya heran ya. Benar-benar saya heran. Kita ini Indonesia ini banyak sekali yang sakti, banyak atau tidak? Banyak, ilmu-ilmu banyak. Namun dijajah Belanda 350 tahun. Apa faedahnya kesaktian tersebut? Katanya sakti jagoan, tapi dijajah Belanda 350 tahun nggak bisa apa-apa. Kemudian katanya kita ini orangnya sakti-sakti. Kenapa main bola kalah terus? Padahal kan gampang, tinggal tiup cingkan lagi. Harusnya kan bisa itu. Tidak usah ilmu jauh-jauh, bikin bola itu masuk gawang saja. Masa nggak bisa? Seluruh dukun Indonesia sudah berkumpul. Biar kemudian bolanya yang ditangkap, nyeles ke sini. Harusnya kan bisa, tapi nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena setan punya kode etik. Untuk begini-begini nggak bisa dia, ini nggak bisa. Karena aneh, buat apa kalau gitu kesaktian-kesaktian tersebut? Buat apa? Buat apa kemudian mandi kembang kalau kemudian waktunya jihad, kemudian tidak jihad? Malah kemudian mungkin menjaga gereja, menjaga apa faedahnya kalau begitu sakti-sakti? Buat apa? Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya itulah yang menjadi perbedaan, bahwasanya karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak dipelajari dan tidak bisa dibatalkan, datang dengan tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Dan karamah tersebut terkadang tidak selama-lamanya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian menaikkan kudanya di atas air seperti apa? Seperti tanah. Tidak setiap saat dia bisa bikin air seperti tanah. Tiba-tiba Allah bikinkan dia, tahu-tahu kemudian dia bisa berjalan. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid bukan tatkala minum racun tidak meninggal, bukan berarti kalau setiap saat dia minum racun tidak meninggal, tidak. Saat itu saja. Ya, artinya saya katakan karamah Allah berikan berdasarkan apa? Kebutuhan. Dan tidak bisa dipelajari.